corporate branding dan corporate reputation. Dosen pengampu Kak Suryani Musi, Asos MIKOM. Corporate branding. Corporate branding merupakan hal mendasar yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan. Corporate branding diartikan sebagai merek yang mewakili perusahaan, di mana nilai-nilai perusahaan diperluas ke berbagai kategori produk atau jasa. Tujuan branding. Yang pertama, mampu menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan kredibilitas, mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional, mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen, dan memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Adapun 7 hal yang dilakukan ketika membangun corporate branding. Yang pertama, heritage. Yang kedua, assets and capabilities. Yang ketiga, people atau sumber daya manusia. Yang keempat, values and priorities. Yang kelima, innovation. Yang keenam, perceived quality. Dan yang terakhir, concern for customer. Corporate branding juga mengandung 3 unsur pokok, yaitu brand experience, brand image, dan brand management. Contoh nyata dalam pembangunan corporate branding yang ada di Indonesia adalah Maskapai Garuda Indonesia. BUMN ini telah berhasil melewati keterpurukan setelah kecelakaan fatal yang terjadi, dan sekarang telah meraih penghargaan sebagai maskapai terbaik sekawasan Asia Tenggara. Corporate reputation. Reputasi adalah refleksi seberapa besar ketertarikan stakeholders terhadap nama besar perusahaan. Reputasi perusahaan mempengaruhi pilihan kita terhadap produk dan jasa yang kita pilih, investasi yang kita buat, pekerjaan yang kita impikan, bahkan orang-orang yang kita pilih untuk menjadi teman. Adapun elemen yang mempengaruhi reputasi perusahaan yaitu produk atau kualitas layanan, kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, customer service, innovation, visi dan kepemimpinan, corporate social responsibility, profitability, posisi pasar, dan comprehensive reputation. 4 hal penting dalam mengukur reputasi perusahaan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, keuntungan dari perusahaan. Yang ketiga, bagaimana manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai contoh adalah bagaimana perusahaan mesin pencari Google memperlakukan para karyawannya dalam bekerja sehari-hari. Tidak ada aturan formal yang mengikat mereka. Mereka dikenal dengan cara bekerja yang santai, terkesan tidak ada aturan, banyak bermain-main. Tetapi kinerja mereka ditentukan oleh sejauh mana perusahaan Google ini terus melayani publik dan peningkatan penghasilan perusahaan mereka setiap tahunnya. Kebiasaan ini menciptakan karakteristik yang unik bagi perusahaan, dan karakteristik itulah yang berpengaruh pada meningkatnya merek dan reputasi perusahaan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai corporate branding dan corporate reputation. Sekian dan terima kasih.